Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan saya Muhammad Rizal Romdoni, mahasiswa aktif dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 17056220094. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Rizan SEMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, yang saya hormati Bapak Dr. M. Edo Suryawan Siregar, SEMBA selaku Koordinator Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, yang saya hormati Bapak Dr. Andrian Haro, SSIMM selaku dosen pembimbing laporan praktik kerja lapangan pada kali ini. Selanjutnya di sini ada latar belakang di mana mengapa saya melakukan praktik kerja lapangan di PT Wira International Teknologi, di mana di sini dijelaskan oleh Arifin pada tahun 2014 bahwa dalam dunia yang kompetitif ini tidak hanya dituntut untuk intelektual saja, namun dituntut tiga poin penting, yaitu knowledge, skills, dan juga attitude. Selanjutnya di mana saat ini juga perguruan tinggi memiliki tantangan untuk tidak hanya memberikan pembelajaran secara teoritis saja, melainkan untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis pengalaman, yaitu disebut dengan work-based learning, yang mana dalam konteks ini PKL menjadi bentuk implementasi dari WBL tersebut. Lalu selama praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan, menyadari bahwa ada mata kuliah yang dibutuhkan oleh mahasiswa, yaitu aplikasi komputer, khususnya pada konsentrasi praktikan sendiri, yaitu manajemen keuangan, dibutuhkan untuk aplikasi komputer keuangan seperti Accurate Online dan juga Microsoft Excel sebagai bekal mahasiswa saat menjalankan praktik kerja lapangan selanjutnya. Lalu di sini ada informasi umum tentang tempat praktikan melaksanakan PKL, yaitu di mana perusahaan ini juga dibentuk eh, pada tahun 2017, tepatnya pada November 2017, dan juga perusahaan ini bergerak di bidang retail atau penjualan barang aksesoris elektronik. Lalu ada budaya kerja, yang mana di sini ada tiga, yaitu budaya kerja yang dinamis, teratur, dan juga disiplin. Selanjutnya semangat kerja kolaboratif dan juga komunikasi terbuka antar tim. Di sini juga tertera visi, yang mana berarti di sini PT Wira International Teknologi atau Viata Indonesia ini memiliki tujuan untuk menjadi nomor satu pada bidang aksesoris smartphone di Asia Tenggara. Lalu misinya yaitu adalah selalu menjadi game changer di segala aspek. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari perusahaan, yang mana berikut merupakan tempat praktikan atau posisi praktikan, yaitu sebagai account payable pada Departemen Finance, Accounting and Tax. Lalu di sini dalam pelaksanaannya praktikan mendapatkan 5 job desk penting, yaitu rekonsiliasi bank, input mutasi bank, lalu membuat FPPD atau form pengajuan pengeluaran dana, selanjutnya rekapitulasi pajak, rekapitulasi input dan input mutasi petty cash, lalu yang terakhir adalah pelaporan SPT tahunan badan. Selanjutnya di sini ada kendala dan solusi yang praktikan buat, yaitu adalah pertama, kendala adaptasi, di mana solusinya praktikan untuk lebih aktif bertanya dan juga mendapatkan arahan serta dukungan dari para mentor di PT Wira International Teknologi. Selanjutnya yang kedua adalah penguasaan sistem aplikasi yang baru praktikan rasakan, atau sebelumnya praktikan belum pernah menggunakan aplikasi tersebut, di mana di sini solusinya adalah praktikan inisiatif untuk belajar mandiri dan juga aktif bertanya pada mentor atau staf berpengalaman. Yang ketiga yaitu em, kendala
dalam melaksanakan PKL, yaitu dalam memahami tugas dan juga tanggung jawab serta instruksi yang umum dan tidak rinci. Seringkali informasi atau job desk yang diberikan itu tidak secara rinci ya diberikan kepada praktikan. Di sini solusinya adalah praktikan berinisiatif untuk mencari klarifikasi secara detail dari mentor dan juga rekan kerja. Yang keempat terakhir adalah komunikasi signifikan di PKL itu sering didapatkan ambiguitas atau menyebabkan misinterpretasi antara informasi yang disampaikan dan yang sampai ke praktikan. Seperti itu. Solusinya adalah praktikan secara proaktif mengasah kemampuan untuk klarifikasi dan juga ketelitian dalam memahami instruksi. Selanjutnya di sini adalah kesenjangan teori yang mana praktikan mengambil tema rekonsiliasi bank, di mana perbedaan antara teori dan praktik di sini eh, secara teori rekonsiliasi bank ini menjelaskan bahwa perusahaan juga mencatat atau eh, mencatat pembukuan gitu dari mutasi kas yang ada, tidak hanya menginput dari mutasi bank yang diberikan oleh pihak bank gitu. Namun pada tempat PKL kali ini praktikan merasakan bahwa terdapat perbedaan dari sistemnya, di mana pada tempat PKL praktikan menjalankan PKL hanya sebatas menginput mutasi bank dari pihak bank ke sistem Accurate Online. Lalu di sini ada 6 kesimpulan yang bisa didapatkan, yaitu praktikan mendapatkan pemahaman dan pengalaman, peningkatan kompetensi, pengalaman praktis terkait SOP keuangan, lalu skills development, lalu pengalaman praktis dalam menggunakan sistem baru, lalu yang terakhir adalah wawasan baru tentang perpajakan. Selanjutnya, rekomendasi untuk perusahaan dan juga Fakultas Ekonomi, di mana bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang jelas terkait workflow kepada praktikan di PKL. Lalu yang kedua adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif secara aplikatif kepada praktikan. Lalu yang untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu pertama menjalankan kerjasama strategis dengan berbagai perusahaan sebagai mitra kampus. Yang kedua adalah diharapkan untuk meningkatkan kualitas komunikasi yang terkait informasi PKL kepada mahasiswa. Yang ketiga adalah diperlukan adanya mata kuliah yang secara khusus membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis dalam pengoperasian sistem aplikasi keuangan. Lalu di sini ada daftar pustaka atau table of reference-nya. Ya, terima kasih telah memperhatikan hasil presentasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.